Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina syaikhina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal ulama'i al-'amilin awliya'i al-qawmi ajma'in ila makan mashariq al-ardh ila magharibiha sanatan bal الشيخ محمد النووي يلي بدأ يسأل بالرسالة بالنسبة للقدس على النبي بن الله محفوظ وأستاذنا وعربنا وعربنا علم العلامة محمد صلى الله عليه وسلم الوالد الكبير الرحمن الرحمن البرغيث بن الله سلم العالم بالله إمام الحضر والحديث التشريف سمد الحبيب ورسول المختار الحديث ومصطلح عبد الله وعيد الباقي عالم العلامة رازق بالله ورسول المختار سيد المحدث من باب العلم إلى قسم مالك الحسين وجميع سبيل الدين الجلال الحوائج سبحانه ولكي من تضيفه وكرم الجلال كي يجبه وجمع زكرا وسكي يجزل به ومكي ونصائب الجلال من عيب الجلال فيه دخل رزق العزيز الجلال فيه حيث والمصائب فيه ومعالي بصوب بشر القرآن فيه ومن يبقى الليل ومعالي فيه ومجسد نجده ومشارب نسبسن كيسر كيه ويقو بقر جبر كيه يمتلي من السماء كيه وليه بالكرة جدا نقول استاذنا ربنا أخي الكبير والخليل الذين يكتبون أي جوازة الخير أي ابن الخير يجي مشابك برسول ومسابك ومدبج يجي لقمان العلم يسمى يجي عبد الرحمن بن أبويا في فزر وحجر بن يحاجر في ومجلس الرحمن ولا سن الطعام ولا سن رجل عراك إلا عربي الأمريك ودوم الأنوار ورازي ساق يساكي أستاذنا صاحب المقام أستاذ محمود بن إبراهيم بن فلان وجميع أساتذتنا ومعلمينا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصل بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الفتح والمنع والرزق وتوبة النصوحة وصلح الجسد والروح. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم استودعتك ما علمته وما قرأته وما حفظته وما رأيته وما سمعته وما كتبته فاكتب إلي عند حاجتي إليه. آمين يا رب العالمين. قال شيخ المعلم رحمه الله وأعجب النفع بعلومه وببركته في دارين آمين. قال فصل في واجبة السجود وهو لغة التطهر والميل. شروط السجود سبعة بل أكثر. Para guru, para alim ulama
pemimpin masjid dan musola yang tergabung di dalam masjid, di dalam taklim, majlis taklim Nurul Iman Sabtu subuh yang dirahmati Allah, khusus guru-guru kita dirahmatillah, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Muhammad Mansur, Kiai Haji Ahmad Nahrawi, juga banyak guru yang lain dan pengurus Nurul Iman kepada Jurus Binasbi, juga seluruh yang kita hormati sahibul majelis Musalla Al-Mahmudiyah diketuai oleh Ustaz Firman Syah beserta anggota pengurus lainnya. Kita akan melanjutkan pengulangan pengetahuan yang sudah kita pahami, insyaallah masih berkaitan erat dengan sholat yang memasuki pasal tentang kewajiban sujud, menjelaskan tentang hal sujud yang kita lakukan ketika kita sholat. Kalau kemarin kita membahas tentang beberapa tempat yang disunahkan kita ngangkat tangan, ya ada 4 tempat ya, sunnah. Pasal berikutnya kewajiban yang berkaitan dengan sujud. Selama kita mengatakan sujud itu adalah menurut bahasa tatomunu, membongkok atau condong, sujud ya, bungkuk atau kalau kata orang Pondok Lema nyungsep, gitu ya. Bahasa kita orang Pangkalan Pondok Gede nyungsep. Emang apa lu nyungsep toh? Gitu kan, kepala lu sampai ke tanah gitu. Bahasa saya begitu. Ya, membungkuk, condong atau nyungsep itu pala, nah itu sujud. Apakah cuma cukup begitu aja? Maka ulama kita menjelaskan sebagaimana amaliyah, fi'liyah dan qauliyah kita di dalam sholat lain memiliki syarat dan rukun supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin Bapak Saudara, apalagi guru-guru kita ini sudah paham betul, karena memang tiap hari ngajarin santri-santrinya, murid-muridnya. Kemarin dijelaskan ada berapa itu syaratnya sujud. Dikatakan oleh ulama kita ada 7, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 7. Yang pertama diantaranya ayasjudu ala sab'ati a'dha'in. Hendaklah kita sujud itu di atas 7 tulang. Ya, terpaham dengan kita. Singkat aja ini mah. 7 tulang itu apa? Yang pertama dahi, kemudian 2 tulang tangan atau telapak tangan atau jari-jari tangan, kemudian 2 tulang lutut, dan yang 2 lagi adalah tulang jari-jari kaki, ya, perut jari-jari kaki. Nah itu 7 ya. Ketika kita sujud di atas 7 itu sesuai dengan sabda Nabi, "Inna qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'udzumin minal jabhati wal yadaini wa atraf bil qadamaini wa rukbataini wa an la kubas siyaba wa syara rahul Bukhari wal Muslim." Itu hadisnya. Jadi secara lengkap dan jelas ya, Nabi kita memerintahkan daripada para sahabatnya untuk sujud. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Kudu begitu kalau yang punya 7 tulang itu. Ya, pertanyaannya kan bagaimana kalau ada yang kagak punya 7-nya, kurang 1 apa kurang 2? Ya kalau emang kagak ada mau dicariin ya berapa? Bapak Saudara ya, jangan pakai nyari. Umpamanya kagak ada kita, tulang kaki kita pun kudu pinjam, kayak gitu ya. Jangan. Ya mohon maaf mungkin ada yang terlahir atau karena sesuatu sehingga tulang telapak kakinya atau tulang jari-jari kakinya nggak ada, ya udah jangan pakai pinjam. Yang punya juga mungkin nggak mau pinjemin Pak, kata dia, ya aku juga cuma punya atu-atunya ini, gitu ya, sepenggaraga begitu Pak, ya Pak ya. Nah, itu juga kemarin mungkin udah dibahas ya, khusus di mana dahi jangan sampai ada yang ngalangin, jangan sampai yang ada tutupin kecuali karena uzur. Seperti memang di dahinya ini, di jidatnya tumbuh rambut, emang jidatnya itu rambut mulu ya nggak masalah sudah.
ya, atau ada sesuatu yang masyaqqah, yang sulit, ketika ada luka, ada sebagainya, mesti diperban, mesti dibungkus, yaitu kita dalam keadaan uzur silahkan saja diperbolehkan gitu. Itu yang mana kedua, mesti jangan ada yang apa, menutup itu jidat kita. Pasal suhat yang ketiga, at-taharmulu bira'si. Sedangkan apa yang mestinya kita itu ketika lagi sujud, ya Bapak Saudara, itu kepala kita tekan tuh, jidat kita tekan, ini betul-betul di mana tempat kita sujud, begitu. Ya, bahasa kita jangan dikambangin, iya, jangan dikambangin, gitu. Dia takut jidatnya hitam kali jadi kagak ganteng, gitu kan? Sehingga dikambangin, dientengin, bahkan dia mungkin sujud nanti bukan di tempat yang mestinya dia sujud. Itu jangan. Ya Saudara, mesti itu at-taharmul bi ra'si ay fil jabhati. Ya, mesti dia tekan itu kepalanya. Bahasa guru kita mungkin yang dulu kita pernah belajar di mana Fathul Gharib, kalau ditaruh itu kapas atau tisu di mana jidat kita itu sampai mendem, sampai gempik itu tisu, ya Pak, kapas sampai gempik. Kalau yang masa lahir di bawah tahun 50 sana, tahun 50 yang umurnya 50 sana mah gempik, paham ya, ngaji ya. Tapi kalau anak sekarang yang umur 30 tahun mah paham apakah itu gempik? Iya Pak ya. Iya, gempik itu zaman orang tua kita mau pengen pakaiannya rada-rada kelipet-kelipet nggak rapi ya begitu, habis dicuci dirapiin, emang gosokan gak punya, ya dilepit ditaruh di bawah kasur, ditidurin di bawah kasur kan 2-3 hari juga gempik tuh. Nah gitu, nggak pakai digosok. Iya, kalau yang umurnya udah 60 mah paham, iya gitu ya. Ya biar gempik itu apa, itu tisu, itu apa, kapas ya, jangan kita taruh kepala kita, jidat kita ketika sujud. Iya, tempel doang itu kapas, kagak ada bekasnya. Nah gitu ya, jangan sampai. Mesti at-tahammul wa huwa ayyusiba thibla ra'sihi mawadi sujud. Kita betul-betul letakkan itu, kita taruh itu di mana kita tekan kepala kita di tempat sujud gitu. Jangan sampai apa namanya kagak kita tekan gitu. Jadi kata ulama kita juga ya menjelaskan seperti itu ya. Jadi makna daripada tahammul kita tekan betul-betul ya, jangan sampai kita kambangin. Dan selanjutnya warabiha adamul huwi li ghairihi. Ketika kita dari berdiri mau pengen sujud, maka mesti betul-betul tujuan kita ya, tidak ada turun ke bawah itu selain emang tujuan mau sujud. Ya, Bapak Saudara ya, tidak ada tujuan kita dari berdiri selain daripada pengen sujud, mesti begitu gitu ya. Allah yaqsida bisujudi ghairahu wahdah, mesti emang tujuannya kita mau sujud. Karena apa? Karena kalau bukan tujuan kita mau sujud, nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh. Tujuan kita mesti begitu ya, jangan seperti kita songgoyongan. Umpamanya kita lagi berdiri begitu sami Allahu liman hamidah, kita i'tidal, kita belum pengen sujud lagi baca Rabbana lakal hamd, badan kita sempoyongan. Kalau kayak kemarin tuh yang lagi viral ya, Allah yarham, penceramah kita lagi ceramah di acara haul apa-apa, Masya Allah, langsung begitu dia, langsung sempoyongan di jatuh. Ya, nah bukan seperti itu. Itu memang gak ada tujuan buat sujud. Begitu juga kita begitu sami Allah liman hamidah, langsung kita sempoyongan tuh, sempoyongan jidat kita ke tempat sujud, maka itu nggak kaci. Ya, nggak kaci karena tujuannya ketika kita turun bukan mau sujud, karena puyeng kepala kita.
sempoyongan kita, nggak boleh gitu. Mesti itu kita gitu. Walau saqata minal iktidali ala wajhi gahran lam yuhsab lahu. Di dalam kitab Nailur Raja dijelaskan oleh ulama kita, kalau memang dia gitu jatuh turun ke bawah dari posisi iktidal, ya tujuannya itu bukan mau sujud, lam yuhsab lahu, maka turunnya itu ke bawahnya itu kagak dihitung, nggak kaci, ya nggak kaci. Bagaimana itu kalau terjadi kayak gitu? Sami Allah liman hamidah, senggoyongan kita sampai blok kayak jerongkong, iya kan, jerongkong kita, ya. Fayajibu alaihi al-audu ilal iktidali, maka kita wajib ngulang, wajib kembali itu, ya, kembali kepada posisi iktidal. Jangan udah turun, udah kedongan turun, tadi sih emang turunnya kita, ya karena kejerongkong tadi, iya, nggak kaci pak. Fayajibu alaihi al-audu ilal iktidali, kembali tuh iktidal lagi, liyauhi minhu, ya. Kemudian baru nanti kita bertujuan memang untuk apa? Untuk sujud, begitu. Bikhilafi ma law saqata minal huwi lahu. Berbeda Bapak Saudara ketika kita iktidal gitu. Iktidal mau pengen sujud, emang tujuan kita pengen sujud nih, baru kita bongkok dikit langsung, nggak kayak biasanya kita kan lutut dulu, baru tangan, baru jidat. Ini kita pengen sujud sih, tapi nggak kayak biasa, langsung aja jidat kita tuh blok gaya jerongkong lagi aja. Cuman tadi niatnya emang udah pengen sujud. Kalau tadi baru sami Allah udah kejerongkong, beda apa ya? Kalau ini udah berdiri, ya baru pengen sujud turun, tiba-tiba langsung, ya jidat kita sampai ke tempat sujud. Itu gak apa-apa, emang udah ada qasad, udah ada niat pengen sujud, begitu ya Pak. Aci udah itu mah, iya. Udah aci, udah kaci itu mah, Apa sih kaci? Iya. Pokoknya itu umurnya udah 60 50 dan asal begitu juga itu. Iya. Ada aci. Au minal iktidali ba'da qasdihi al-huwiyya lahu fa innahu la yadurru. Iya, atau begitu juga, ya. Orang yang dari posisi iktidal sesudah dia memang bermaksud mau sujud, mau turun gitu, ya. Kalau udah ada qasdnya, udah ada maksudnya, bisa dapain nahu la yadurru, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Fa yuhsabu lahu, maka itu terhitung udah dia sujud. Jadi pokoknya sebagai syarat ini adalah qasd. Kita ketika turun memang qasd kita mau sujud. Kalau nggak pakai qasd nggak kaci, begitu. Ini Bapak Saudara ya. Ini daripada kita syarat daripada yang keempat adalah turunnya itu memang bertujuan kita mau sujud, begitu. Maka mesti kita qasdin. Wal khamisuha alla yasjuda ala syai'in ay muttasilin bihi. Hendaklah kita ketika sujud itu, kita ini udah paham dari, kita ngulang aja lagi. Tapi kadang-kadang ada juga yang namanya jarang ngaji begini mah, roman-romannya nggak tahu, nggak paham. Iya, karena apa kita lihat nggak paham? Baik dalam posisi biasa ngaji begini atau dalam posisi sholat, kita lihat itu pakai pecinya begini banget. Nah, iya, iya, pakai songkoknya nggak berubah. Kalau yang paham kan ya, kalau lagi talim lagi ada begini ya, biar tambah gantengan dikit, ya rada-rada pakai pecinya turun dah, gitu. Tapi kalau lagi sholat kan kita buka gitu, iya lengar ya lengar, jidat kan gitu.
Iya, sehingga yang kita lihat itu yang gempiknya itu pecinya, gempi sini bekasnya nih, iya bekas sujud. Nah itu hendaklah ketika kita sujud itu tidak sujud yang mengenai sesuatu yang bersambung pada badan kita, fisik kita, pada diri kita ini jangan sampai kena apa-apa yang nempel di mana diri kita. Sesuatu itu ya taharraku biharakatihi yang nanti ikut bergerak kalau kita bergerak. Kayak songkok kita kan kalau kita bergerak kita ngikut kemana aja. Kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk, dia ngikut. Ya, ketika diri. Sehingga dia menjadi nanti apa namanya? Suatu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai sujud kita enggak sah. Inshallah qaidan wa sajada ala muttasilin bihi. Begitu juga kalau kita salatnya sambil duduk. Ketika sujudnya itu mengenai sesuatu yang bersambung sama dirinya ya enggak sah. Umpamanya saya salat sambil duduk, Bapak Saudara. Ya, sorban saya umpamanya panjang. Ini gitu Bapak Saudara ya. Ya, sorban saya panjang. Salat sambil duduk karena sesuatu hal enggak bisa diri. Ketika saya sujud sorban ini ya maka nahanin diri majidat. Nah ini nggak kaci karena walaupun mungkin sorban ini kalau saya sambil duduk juga dia diam gitu, saya posisi berdiri karena sambil duduk juga diam ya Pak ya. Saya ulangi, umpamanya karena saya sholat sambil duduk, sorban saya panjang. Ketika saya posisi duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, ini sorban ini tetap diam. Maka nggak boleh kalau saya sholatnya sambil duduk. Kenapa? Karena kalau saya posisi normal, saya berdiri, ini sorban pasti bergerak. Ini kalau nggak dicontohin, saya khawatir nanti ada yang nggak paham. Kalau nggak dipraktekin. Iya. Izin ya Pak ya. Gitu. Ini kalau saya salat sambil duduk, saya lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia tetap aja emang di sini. Saya ruku, saya sujud, tetap dia di sini. Tapi pada posisi saya berdiri, sorban saya ini akan bergerak ke bawah. Ya Pak ya. Nah, maka orang yang salat posisi duduk karena sesuatu, apabila dia mengerjakan sholat ini bergerak, nggak boleh. Kecuali ya sorban saya ini emang panjang banget, ini kan sengaja ini saya bawa yang panjangan Pak. Iya. Contoh, biar Kalau perlu angkin. iya, kalau perlu angkin, ya Pak. Panjang banget ini bawahnya. Ini mah belagu ya Pak. Maka karena panjang banget, baik saya berdiri, saya ruku, saya sujud, ini ujungnya nggak bergerak, ini nggak apa-apa. Nah dalam artinya kan ada yang bertanya apa bedanya sama tadi sambil duduk, gitu Pak. Saya ulangi Pak, ketika sorban saya ini panjang dan saya sholat sambil berdiri, ini ujungnya kagak bergerak. Saya diri, dia di situ, saya ruku, saya duduk, dia tetap di situ. Itu boleh. Enggak ngikut bergerak. Tapi kalau saya kebetulan umpamanya kaki saya lagi rada-rada sakit. Ya Pak ya. Kaki saya lagi rada-rada sakit. Saya sholat sambil duduk. Emang sih ketika sholat saya sambil duduk mah ini nggak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bergerak. Tapi perlu diperhatikan ini panjangnya sorban saya ini. Kalau saya berdiri bergerak nggak? Umpamanya saya berdiri, oh bergerak, maka nggak boleh. Nggak kasih. Itu bedanya. Ya Pak ya. Jangan duduk sujud di mana sesuatu benda yang ngikut bergerak apabila posisi badan kita bergerak. Gak boleh itu. Ya Pak ya. Itu yang kelima. Iya. Gak boleh. Makanya ada yang suka taruh di bawah. Cuman efeknya kalau bapak-bapak bawa sorban dari rumah sampai di masjid, sampai musola ditaruh di bawah,
bukan dipakai di pundak. Percuma bapak pakai atau bawa sorban. Karena bapak saudara sholat pakai sorban itu padilannya 70 kali lipat ketimbang yang kagak pakai. Sampai di rumah, blok. Allahu Akbar. Lah mau ngapain bawa sorban dari rumah? Kadang-kadang emang ada. Lagi sholat kagak dipakai. Padahal kan kita dari rumah mengikuti sunnah Nabi, sholat pakai sorban. Kalau perlu pakai imamah, ada yang pakai imamah. Ada. Iya benar. Itu. Iya emang sih mungkin tujuannya kayaknya nih karpetnya belum dipakum ini. Iya kan? Gua kalau kagak disarapin sorban gua romanya gua bisa ampek. Iya. Gitu ampek gini gak ampek. Kan gitu. Ya udah gua tak sarapin aja. Ya itu gak apa-apa daripada kita sholat terampek. Jadi itu sudah. Wah daripada cuma ya pahalanya ya. Baik. Ya Bapak Saudara. Jadi Katanya itu dalilnya tukang sorban. ya, katanya sholat pakai sorban itu dalilnya orang yang jualan sorban. Itu ada tuh orang belah sono Ya, supaya laku katanya itu. Katanya itu ustadznya emang jualan sorban punya warung dia. Gitu katanya. Iya, iya, jualan sorban ya. Oh kan main. Ya enggak Pak ya. Kalau ada orang yang ngomong begitu dia masya Allah itu agak bukan dalilnya memang saya itu bukan. Ntar lagi tentang memang saya jualan sorban ya enggak. Emang kita ngikutin Nabi itu gitu ya saudara ya. Dapat hanya 30%. Iya. Begitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau kita duduk sholatnya nggak bergerak, tapi kalau diri bergerak nggak boleh. Ya, wa minal muttasili juz'uhu fala yasih sujudu ala nahwi yadi. Sujud di mana telapak tangan kita nggak boleh. Ya, ada kan ya kan bocah ya namanya bocah kecil mah nggak apa-apa dah. Nanti sujud di tangannya dia. Pakai diganjel sama tangannya. Ya bocah mah nggak apa-apa dah. Tapi kalau kita mah saya yakinnya nggak ada. Ya Pak ya, nggak ada. Amal munfasilu. Bagaimana kalau ada sesuatu ya sebetulnya dia itu terpisah walau hukman, secara hukum dia itu misah daripada anggota badan kita, tapi dalam kondisi kita sholat kita bawa-bawa. Bapak-bapak lagi pilek ya, sholatnya supaya ingusnya nggak kemana-mana, bapak-bapak bawa sapu tangan ya, bawa serbeta. Tahu serbeta? Iya. Selampe. Iya. Selampe itu mudahan dikit lagi serbeta. Bawaan lagi itu Pak. Iya. Selampe. Tuaan lagi serbeta. Iya. Ya Pak ya. Sapu tangan. Iya. Bawa-bawa mindil Pak. Bawa-bawa sapu tangan. Ya, di mana tangan kita ketika kita sujud, kita taruh tuh sapu tangan itu di mana tempat kita sujud. Ya, atau sebatang kayu, sepotong kayu, setoha dan setoha, juga bawa tungkat, semuanya gitu kan? Nah, ketika dia sujud, itu tungkatnya ditaruh tuh di depan dia sujud di tungkat. Iya, supaya hitam jidatnya. Iya, nggak apa-apa itu Pak, walaupun tungkatnya dipegang atau serbetanya tadi, sapu tangannya tadi dipegang, karena secara hukum dia itu munfasil, iya Pak, terpisah. Fayasihu sujudu alaihi li'annahu la yu'addu muttasilan fil 'urfi. Secara umum ya Pak, secara adat itu dihukumkan misah walaupun kita pegang. Ya Pak, ntar masalahnya lagi pilek Pak, ketika kita lagi berdiri baca Fatihah pilek, meler, kita lap, boleh Pak, lap. Terus gimana ini udah ada ingus buang? Lah jangan. Ingus mah Pak kagak najis. Iya Pak ya? Daripada eler-eleran. Nah, daripada eler-eleran. Ngiler, umpamanya kita ngiler, lap Pak. Jangan lagi sholat ngiler, baca Fatihah, baca sabihis kan panjang juga. Baca sabihis ngiler ini. Lap Pak. Lap. Gila nggak kena, nggak pasti. Agak pasti jadinya kalau nggak dilap. Lalu terus udah kita lap ini gimana? Najis nggak? Agak Pak.
selama kita yakinin ilernya itu enggak dari lambung, enggak dari perut besar, tidak najis. Kecuali ilernya kita yakin tuh keluar dari lambung, namanya muntah, gumoh, itu baru najis. Tapi kalau dari pankreas, dari kelenjar kita itu enggak najis, gitu ya. Ya kalau dari lambung iya. Gumoh itu tuaan lagi tuh. gumoh tuaan lagi ya. Begitu saudara-saudara. Ya namanya. Biasanya kalau gumoh orang habis nete. Iya habis nete. Kebanyakan nete itu iya. Gumoh. Tapi jangan suka nete. Jangan nete. Emang kalau bapak-bapak meromannya nggak mau disapi kan gitu. Iya. Bapaknya sampai beli paitan biar dia kagak nete. Wali. Udah gede dia nete lagi. Iya ya. Nah itu. Jadi hendaklah itu kalau kita ini boleh tuh Pak, ya Pak, pakai sapu tangan, pakai kayu, boleh karena itu secara uruf adatnya itu tidak muktasil. Ya, wa kadza tarafu imamatihi tawilun jiddan, itu tadi Pak. Yang saya contohin ketika imamahnya sorbannya panjang banget, bihaitsu la yataharrak biharakatihi, sehingga sorbannya itu panjang, karena panjangnya itu tidak bergerak dengan bergeraknya dia, li'annahu fi hukmil munfasil. Itu boleh karena hukumnya itu sorbannya itu hukum munfasil, hukumnya misah. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa udah nih? Jam 11.04. Karena hari Sabtu kadang-kadang suka ada yang pengen masih jalan-jalan. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Yang satu lagi Pak, yang keenam dah, irtifa'u asafilihi. Hendaklah ketika kita sujud kita angkat tuh bagian bawah badan kita, yang biasanya pantat kita ada di bawah, maka ketika kita lagi sujud mesti ala ayalihi, ya berada di atas, wahiyya minar ra'si, ya lebih tinggi pantat kita, kempol kita, daripada pala kita, waman kibahu, dan dari pundak kita. Biasanya kan pundak kepala itu ya tempat yang paling tinggi, yang kadang-kadang kita kalau dicolek dijeguk kita marah. Buset, kepala gue dijeguk. Dulu kan dipitrain, kata bang saya dipitrain. Tapi ketika kita sujud lebih rendah daripada kempol kita, ya Pak ya, gitu. Tapi boleh juga Pak, illa idza kana fi sapinatin, kecuali bapak-bapak sholatnya lagi di perahu. Perahu zaman dulu masih kecil-kecil, goyangannya rada-rada kenceng. Iya, bantingannya itu, ya kalau bawa mobil itu bantingan, itu rada-rada goyangnya itu seru, ekstrim. Maka kalau kira-kira ketika kita sholat di sapina bantingannya seru, ekstrim, boleh Pak. Itu pantat, itu kempol kagak pakai diangkat banget. Boleh kita depek. Bahasa zaman sono lagi aja Bang ya. Depek. Nunggingnya itu nggak begini Abang kok. Pantatnya nggak diangkat. Kita depek ini gitu. Iya, sejajar. Supaya apa? Supaya ketika kapal goyang kagak tergulik kita. Gitu, nggak tergulik. Kalau kita biasa gitu Bang, ketika kapal goyang tergulik kita Bang, kata ulama gitu ya, linahwi mailiha, karena goyangnya itu safina perahu. Tapi apabila kita terjadi fayusalli ala halihi wa yu'iduha, ketika kita salat di mana safina kemudian kita depek itu ngumpet Bang, ngumpet gak kelihatan kan, depek banget gitu, maka mesti dia itu ngulang Pak, ya, yu'iduha, kita nanti ngulang sholatnya Pak, i'adah. Kenapa? Li'annahu uzrun nadirun, karena jarang itu terjadi Pak, jarang terjadi. Paling juga kita kagak setahun sekali juga Pak ya, akhirnya kita Pak ya Pak ya, jarang banget bangsa tukang mancing itu. Gitu. Iya, bangsa tukang mancing mungkin yang mancingnya nyebrangnya jauh banget. Iya, pakai kapal kecil. Kapal kecil.
Itu. Biasanya melewat. Itu. Itu, ya. Ya Pak ya. Sembayang dia di perahu goyang-goyang itu boleh, tapi nanti ada. Ada kalaupun terjadi karena jarang begitu ya, karena la yumkinu ma'ahu sujudu, nggak mungkin sujud secara bagaimana kita disuruh ya pada ulama-ulama kita begitu ya Bapak Saudara ya. Terakhir dikit lagi ya, kalau emang nggak memungkinkan ya udah sholat begitu. Wa kadzal hubla boleh Pak, kalau orang wanita yang lagi hamil nggak usah sampai ningguin banget, boleh ya, karena susah dia mah ya, hamil, apalagi hamilnya lagi 9 bulan, udah sebisanya aja. Bisa beranak. Nah, bisa beranak. Fatusolli, sholat aja udah, wala tu'idu, nggak usah iada kalau perempuan lagi hamil mah. Gitu, gak usah ngulang ya. Wa kadzalika ma law tala anfu, begitu juga kalau ada seseorang yang hidungnya panjang, mancung Pak, sehingga ketika dia sujud jidahinya ini nggak kena karena hidungnya panjang, yang kena apa? Rambutnya, palanya. Bagaimana itu? Ya nggak apa-apa, udah itu mah nggak usah ada. Itu nggak kuasa kita kalau kita tekan hidung kita supaya dahi kita kena. Iya, patah pisan. Iya, yang panjang kalau saya makan segini-gininya. Kita malah mau ngedempes. Iya, ngomong kita mah dempes pisan ya. Pesek dempes dah duit ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Nah itu gak apa-apa tuh. Kayak sehingga dia kena palanya, nggak kena dahinya karena panjangnya itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai situ nanti ada 7 ya, insyaallah sehat panjang umur, kita ketemu lagi. Ya, itu saja, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahin nama guru-guru kita biar lebih lengkap. Dan ada yang masih bingung, boleh nanya mumpung ada guru-guru kita. Ya itu saja ya. Paham bro. Gimana, ada yang mau disampaikan? Guru, kalau perempuan mukena juga boleh juga kalau istri gitu. Mukena, iya dari saudara Jesa. Mukena ya. Mukena tuh bini kita, tolong tuh Pak tuh. Dilihatin tuh. Mesti jangan sampai ketika dia sujud, sujudnya di mukena. Benar. Pokoknya batuknya jangan begitu. Mau nanya nih, ada yang bisik-bisik kalau ditanyain katanya, palanya lagi puyeng, masuk angin, tidur keliling, plus nggak punya duit. Iya. Banget juga itu ya. Ini mah datang ke bendahara, ada salah rumah. Dia pakai toyok salon pas kiri kanan ditambahin atau dijidat saking gue. Iya. Iya. Pasti jidat ya, mana yang paling gede lagi dijidat, agak pakai dipotong. Kalau kiri kanan masih dipotong tuh. Yang nggak boleh ya, saudara ya. Tidak boleh. Tapi kalau di kiri kanan boleh nggak? Boleh. Nah, kita sujud apa kudu lempengan di sini aja? Enggak Pak. Dahi kita itu letak dari mulai tumbuh rambut sampai alis, itu jidat. Ya, dari mulai pelipis kiri ini tulang yang ada nih sendi mati. Ada kalau kita raba-raba, ini ada sendi mati kiri sampai sendi mati kanan. Oh, di lempengan tengah-tengah ada koyok miring dikit di sini. Boleh. Udah. Koyok di sini tengah-tengah. Miring dikit sini kena, bisa. Karena yang namanya dahi enggak cuma pas tengah-tengah doang. Di sini ini dahi juga karena batasnya ini tadi sendi mati kanan kiri ini dahi. Bapak-bapak rabah aja kira-kira ada ini sendi, nah ini. Ya, tidak Pak ya. Di sini ini namanya dahi. Jadi bukan titik ini aja dahi. Ini lebarnya Pak. Lagi amannya jangan pakai dijidat. Iya. Ya. Soalnya puyeng banget emang dia tengah-tengah. Ya benernya kan dia sujudnya jadi rada-rada nengeng gitu. Iya. Bisa. Lagi bakatan kulit. Itu. Satu lagi Guru. Siap. Ketika dia sujud itu dia ndakong, jadi tangannya kayak kebodrung. Ya kayak kebodrong. Otomatis kan dia Depek tuh. kena gitu, jadi depek itu. Banyak yang kita lihat itu. Banyak itu. Ya makro. Itu makro.
ketika sujud seperti binatang atau hewan ternak yang lagi derung. Oh, depok berarti. Iya, depok. Iya, makruh gitu ya. Sah nggak? Sah, cuman makruh. Kalau kata orang kita, gue gedek banget kerjaan tuh. Kalau resep banget gue itu. Nah, makruh itu digedegin, ya, sah. Satu lagi dulu. Ini ada orang kalau sujud kepel gitu ya, gitu tuh. Nah, terus bangun juga ngepel lagi begitu. Nah, kalau bener-bener ngepel dari mulai sujud sampai bangun, nggak boleh. Mau bangun ngepel lagi. Ngepel. Ada juga kayak gitu. Sebab nanti ada syarat sahnya mesti pakai perut, Iya, makanya telapak tangan atau jari-jari. Kalau emang bener-bener dari awal dia sujud ngepel sampai bangun ntar ngepel terus, itu tidak sah. Ya, nanti itu yang ketujuh dijelasin. Insya Allah. Terus banyak berantem kali. ada Sama pemain satu. Itu nggak salah. Tahu di sana itu ngepel lagi. Baik, kalau nanti ada yang kurang puas, ya boleh WA di grup, tanyain. Ada guru-guru kita nanti yang menjelaskan, yang menjawab. Gitu Bapak Saudara ya. Saya emang orang yang kagak bisa memberikan kepuasan. Iya, karena saya bukan pemuas nafsu, saudara sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.